Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang senantiasa memberi anugerah nikmat yang tidak terbatas kepada kita semua. Adik-adikku, anak-anakku, para mahasiswa baru yang saya banggakan, saya ucapkan selamat dan sukses kepada seluruh mahasiswa baru tahun 2022 ini. Anda tergolong mahasiswa yang beruntung karena Anda semua mampu berkompetisi untuk masuk di FMIPA Unesa ini, karena ada kira-kira 1:7 yang masuk ke FMIPA Unesa ini. Artinya ada 7 calon mahasiswa baru yang mendaftar, tapi yang diterima hanya 1 mahasiswa. Anda bersyukur karena apa? Karena FMIPA 9 program studi sudah terakreditasi internasional dan 5 program studi sudah terakreditasi unggul BAN PT. Standar-standar internasional untuk program studi di selingkuh FMIPA ini sudah terpenuhi. Bahkan standar akreditasi unggul dari BAN PT sudah terpenuhi. Jadi pesan saya kepada mahasiswa baru supaya nanti menyesuaikan diri, karena di FMIPA ini adalah kandangnya para juara kompetisi baik nasional maupun internasional. Prestasi-prestasi yang telah diukir oleh mahasiswa FMIPA dan para dosen sudah terbukti menunjukkan bahwa FMIPA ini memang unggul, tidak hanya di tingkat Unesa tetapi juga di tingkat nasional bahkan internasional. Banyak publikasi karya-karya dosen FMIPA sudah diakui oleh dunia internasional. Anak-anakku, mahasiswa baru yang saya banggakan, perlu dipahami bahwa belajar di perguruan tinggi ini berbeda dengan belajar ketika Anda masih SMA. Namanya saja Anda dulu siswa, tapi sekarang Anda menjadi mahasiswa. Ini mengandung makna bahwa setelah Anda kuliah di perguruan tinggi, maka Anda tidak bisa mengandalkan sumber belajar dari guru saja, tetapi banyak sumber belajar yang harus Anda pelajari, tidak hanya dari dosen, tetapi dari perpustakaan, dari internet, dari beberapa referensi Anda juga pelajari, supaya Anda bisa berhasil kuliah di perguruan tinggi, lulus tepat waktu, bisa 3,5 tahun atau 4 tahun. Oleh karena itu Anda harus mengikuti PKKMP supaya Anda tahu lingkungan perguruan tinggi, bagaimana belajar di perguruan tinggi, bagaimana berkomunikasi sesama mahasiswa, dan bagaimana berkomunikasi dengan para dosen atau dengan para tenaga kependidikan atau TNI. Ini penting supaya Anda tidak kaget, karena nanti Anda akan banyak berhubungan dengan tenaga kependidikan atau dengan dosen atau dengan para laboran, teknisi di laboratorium. Karena di FMIPA ini ciri khasnya adalah belajar di laboratorium. Oleh karena itu saya pesankan yang kedua ini, supaya adik-adik serius mengikuti PKKMB, supaya Anda mendapatkan apa yang diperlukan selama Anda studi nanti. Yang ketiga, adik-adik mahasiswa baru tahun 2022 ini termasuk beruntung. Karena apa? Tahun ini
insya Allah UNESA sudah berubah, naik tingkat dari BLU menjadi PTNBH. PTN di Indonesia ini ada 3 jenis, yaitu Satker, Satuan Kerja. Kemudian tingkat yang kedua adalah BLU, Badan Layanan Umum. UNESA selama ini tergolong PTN BLU. Nah, PTN yang lebih tinggi lagi, tingkat yang ketiga adalah PTNBH, yaitu Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum. UNESA tahun 2022 akhir ini insya Allah sudah menjadi PTNBH. Artinya UNESA sudah memiliki kewenangan, otonomi, tidak hanya akademik tetapi juga otonomi dalam pengelolaan keuangan dan aset UNESA. Nah, para pimpinan UNESA saat ini sudah komitmen, jangan khawatir, PTNBH tidak akan menaikkan UKT, tidak. PTNBH akan berupaya untuk memaksimalkan aset yang dimiliki oleh UNESA. Anak-anakku, para mahasiswa baru tahun 2022 yang saya banggakan. Yang terakhir pesan saya, supaya mahasiswa baru serius belajar di dalam kuliah atau belajar tentang akademik dan non-akademik. Karena selama Anda belajar, selama Anda menjadi mahasiswa, mumpung Anda memiliki kesempatan untuk belajar non-akademik, maka gunakan kesempatan itu. Bukan hanya belajar akademik di kelas, tetapi jauh lebih penting juga belajar non-akademik atau soft skill. Bagaimana melatih ketangguhan, bagaimana melatih komunikasi dengan sesama, dengan orang tua, dengan seniornya, itu perlu dilatih. Karena itulah yang akan dibutuhkan di dunia usaha dan di dunia industri atau di dunia kerja saat ini. Tidak cukup Anda hanya berbekal hard skill atau ilmu yang Anda pelajari, tetapi Anda juga harus belajar tentang soft skill. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq walhidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.